Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rusyida Jumara, kelas manajemen 302. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS Estetika Humanisme dengan tema yang saya ambil, Anger Management. Pokok pembahasan kali ini, pengertian anger management, tujuan manfaat anger management, faktor penyebab adanya marah, pentingnya anger management, jenis-jenis rasa marah, penyebab timbul marah, tips atau teknik anger management. Pengertian anger management menurut Goleman, pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dengan tujuan untuk keseimbangan emosi. Anger management adalah suatu kemampuan atau teknik untuk melakukan tindakan mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, sehingga dapat mencegah sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tujuan dan manfaat anger management. Pertama, tujuannya adalah untuk membantu individu mengenali, mengelola, dan mengurangi kemarahan merasa secara positif. Walaupun kemarahan adalah emosi alami dan normal, namun terlalu sering atau tidak terkendali menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta hubungan sosial seseorang. Penting diingat bahwa anger management adalah proses yang memerlukan kesabaran, latihan, dan komitmen. Individu yang ingin meningkatkan cara mereka merespon kemarahan perlu mencari bantuan dari profesional terlatih seperti terapis atau konselor atau sejenisnya, dan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen emosi yang lebih baik. Manfaatnya anger management. Pertama, kesehatan mental dan fisik. Pengelolaan kemarahan membantu mengurangi stres dan ketegangan emosional yang dapat mempengaruhi kesehatan mental diri sendiri. Kedua, memperbaiki hubungan. Kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih rasional. Seperti ketika kemarahan tidak terkendali, orang cenderung mengambil keputusan impulsif dan tidak rasional atau di luar kendali. Keempat, meningkatkan produktivitas. Adalah kemarahan yang tidak terkendali mengganggu fokus dan konsentrasi, sehingga menghambat produktivitas dalam berbagai aktivitas yang sedang berjalan. Faktor penyebab muncul amarah. Pertama, kurang tidur. Kedua, depresi, ketiga, perasaan tidak dihargai atau diremehkan. Yang pertama, kurang tidur. Hal yang sering menyebabkan emosi meledak-meledak tanpa sadar adalah karena kita atau Anda sedang lelah atau tidak cukup tidur. Waktunya tidak cukup tidur. Dan kurang tidur itu dapat menyebabkan otak ikut kelelahan sehingga kerjanya menurun. Alhasil kita sulit berkonsentrasi, jadi suka bingung sendiri,
sulit berpikir jernih hingga sulit untuk mencerna informasi baru. Tubuh tidak nyaman dan merasa lelah. Depresi, kalau penyebab faktor muncul amarah, depresi. Hans juga mengatakan bahwa seseorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak disadari. Selain menyebabkan rasa putus asa, nelangsa, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah, bahkan kadang orang depresi bisa merespons suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal yang berisiko. Contohnya, seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi atau yang lainnya. Ketiga, perasaan tidak dihargai atau diremehkan. Perasaan tidak dihargai atau diremehkan. Psikolog Rebecca Wong berpendapat bahwa rasa diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitar bisa membuat seseorang jadi mudah marah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif, salah satunya kemarahan. Dan sesuatu yang dihasilkan dengan perasaan tidak dihargai atau diremehkan itu membuat orang cepat tersinggung. Pentingnya anger management. Pertama, saat marah secara alami, tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan dan pertahanan diri. Kedua, saat marah, harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik, karena bisa membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tiga, jika sampai terjadi, pasti akan menyesal atas apa yang dilakukan atau di luar kesadaran. Rasa menyesal bisa menimbulkan rasa benci diri sendiri dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan resiko depresi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit jantung. Jenis-jenis rasa marah. Marah ke dalam atau implisit, atau dikatakan anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Marah keluar atau eksplisit, anger out, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan mengekspresikan dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Misalnya, di sebelah saya marah, terus di sebelah saya ada barang atau apa, mungkin tanpa disadari saya akan membanting atau menonjok barang tersebut. Itu di luar kendali emosi kita. Penyebab rasa marah, banyak sekali penyebab seseorang marah. Tetapi pada umumnya seseorang marah karena merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, frustasi, tidak berdaya, atau putus asa, bisa karena kurang tidur juga. Hans juga mengatakan bahwa seseorang yang suka marah
tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak disadari. Tips anger management. Tips anger management atau tips mengendalikan amarah ialah pertama, melakukan metode time out. Kedua, melakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah atau emosi. Ketiga, konsultasikanlah kepada psikolog. Keempat, mundur sementara dari sumber amarah. Kelima, lupakan rasa marah dengan tepat. Keenam, setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Berikut referensi atau rujukan yang saya dapat dari presentasi ini. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.